itu manusia. Kenapa? Nah, lebih dominan kepada nafsunya sehingga dia lebih rendah daripada hewan. Kal an'am balhum adol. Maka kita nafsunya bukan dimatiin, tetapi diarahkan. Ya Pak? Nafsu diarahkan supaya nafsunya menjadi nafsu yang baik, nafsu yang tenang, minimal nafsu mutmainnah. Ya. Kalau keterangan guru kami, nafsu itu kita kalah terus. Kenapa? Karena 7 nafsunya. Ya Pak. Karena manusia nafsu 7, makanya kita kalah terus. Ngaji berat, sodakoh berat, sholat berat, 7 Pak. Puser, ulu hati, ubun-ubun, atas susu kanan, di bawah susu kanan, atas susu kiri, di bawah susu kiri. Itu letaknya nafsu manusia. Ya Pak. Maka kita kalah terus. Bagaimana Pak supaya kita bisa menang? Nafsu yang bikin Allah, akal yang bikin Allah, maka kita juga mintanya kepada Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada 2 minggu lalu terkait dengan hadis qudsi, hadis yang hakikatnya dari Allah dan disampaikan melalui lisan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian, semua kalian ja'iun, lapar. Illa man ad'amtuhu, kecuali orang yang aku memberi makannya akan orang tersebut. Fastad'imuni, maka mintalah kalian kepadaku, minta makanlah kalian. Ud'imkum, maka aku akan memberi makan kalian. Kita ini semuanya lapar, Pak. Ya, lapar. Tetapi walaupun Allah tahu kita ini lemah, waktu makhluk yang lemah. Kalau kita nggak dibantu sama orang tua, ya Pak, hakikatnya Allah juga ngasih makan. Kira-kira kita masih hidup nggak sekarang? Bapak pas lahir, owa didemin aja, nggak dikasih susu, nggak dikasih formula, nggak dikasih ASI, hidup nggak? Lapar tuh Pak, semua lapar. Ya, walaupun ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan ternak yang melata di muka bumi kecuali Allah yang memberi rezekinya. Semua dikasih rezeki. Jangankan manusia, makhluk yang sempurna, hewan saja Allah kasih rezeki. Ya. Kita masih bayi, rezekinya melalui orang tua kita, disusuin, makanya nggak lapar. Jangankan di muka bumi, dalam rahim saja kita sudah dikasih makan. Ingat nggak Pak? Boro-boro itu dalam rahim Pak ya. Dalam rahim itu makannya apa dulu? Darah haid Pak. Makanya orang lagi mengandung, lagi hamil gak haid. Betul gak? Mah setelah 3 bulan, lah kemana darahnya itu? Gak keluar-keluar, darahnya masuk ke kita makan. Itu makanan kita dulu yang paling nikmat. Ya Pak. Oh. Masya Allah, makanan itu paling nikmat kata kita waktu dalam kandungan. Kata orang dunia apa? Darah. Darah suka itu. Apa enaknya darah?
Kata orang yang sudah lahir di dunia. Tuh. Sama Pak, kata orang yang di akhirat, orang dunia makan makanan yang nikmat itu. Ih, nasi goreng, apa itu? Nasi uduk. Kata orang dunia, enak nggak? Enak, nasi uduk pakai semur jengkol, bakwannya 2, sambal pedas. Nikmat bener kata orang dunia, ya. Tapi kata orang akhirat, apa itu? Apa enaknya begitu? Sama ketika kita dulu kita di dalam kandungan rahim makan darah ibu kita, apa enaknya darah? Nah, itu. Kita bisa tahu karena kita sudah di luar. Ya. Kita bisa tahu dunia ini baik kalau kita sudah di akhirat. Makanya Allah semenjak menciptakan dunia, Allah nggak pernah lihat dunia lagi dah. Nah, Pak. Ad-dunya zifatun. Dunia itu bangkai. Dunia itu bangkai. Nah, jadi kita ini semuanya lapar. Karena kita lapar, ya Pak, maka kata Allah, mintalah kalian makan kepadaku. Kalau kalian minta kepadaku, aku akan kasih makan kalian. Nah, kita ini mintanya bagaimana? Masing-masing ada caranya. Ada yang dagang, ya Pak. Ada yang kerja di PT, ada yang wirausaha. Itu Pak, itu mintanya begitu. Jadi rezeki itu. Jadi Bapak dagang, kerja di PT, kerja sebagai apapun adanya, itu cara minta kepada Allah melalui kerja Bapak. Nah ini Pak. Lah sekarang ada orang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat nasi. Ya Pak, ya tergantung makomnya Pak. Makomnya apa dulu? Kalau makomnya makom asbab, ya makom kasab, harus kerja dulu. Kalau nggak kerja dia nggak makan. Ya, mau kerja apa? Yang penting halal, tidak bertabrakan dengan syariat. Ya, yang penting halal. Ada orang yang nggak kerja, kerjanya apa? Kerjanya melayani Allah. Ada. Ya, makom tajrid namanya. Dia cuma ibadah aja, zikiran aja. Ya, tapi dipenuhi oleh Allah. Karena dia udah dipilih sama Allah menjadi pelayannya Allah. Kerja juga dia, tapi kerja melayani Allah. Ya. Mana orang-orang tajrid itu Pak? Para orang soleh pada datang, tamunya banyak ya. Ada yang minta nasihat, ada yang minta air. Itu makom tajrid Pak udah. Kerjanya apa? Kerjanya minta sama Allah doang udah. Buat wasilah buat orang lain. Udah kerja, itu kerjanya. Zikiran, wiridan, istighfaran, itu kerjanya. Melayani Allah. Itu makom tajrid. Bapak jangan coba-coba makom tajrid nyoba-nyoba udah sejadah, subhanallah. Bininya teriak-teriak, "Pak, beras habis." Belum, berarti belum makomnya. Ya. Ada makom asbab, kasab, ada makom tajrid. Ya. Nah, kita di mana? Kita masih di asbab, kita masih di kasab, masih usaha kita ini, dagang, kerja, kuli, ya. Nah, itu. Jangan sekali-sekali kau menginginkan makom tajrid kalau Allah belum menghendakinya. Nah, itu Pak. Orang-orang soleh, orang-orang baik ya ada pilihan Allah, gitu Pak. Justru mereka kalau kerja malah susah, ya Pak. Dagang bangkrut, ternak mati ternaknya, ya Pak. Saya punya guru gitu Pak, ada. Dia kalau dagang apa bangkrut, ternak bebek mati bebeknya. Usaha sama orang ditipu. Apa ujungnya? Ujung-ujungnya gelas sejadah dah. Tasbih. Malah bisa umroh, bisa haji, anaknya ke luar negeri. Cuma ngelain Allah lah. Dia udah mentok usahanya, udah ikhtiar mentok, ikhtiar. Sambil minta ke Allah, ikhtiar, tetap aja susah usahanya. Akhirnya dia wiridan aja dah. Terserah Allah dah.
Nah, itu Pak. Karena apa? Karena Allah sudah menghendaki dia makomnya makom tajdid saja. Itu. Nah, jadi karena kita lapar, mintanya sama Allah, melalui syariatnya kita dagang, kerja, gitu Pak ya. Nah kalau udah ke Allah, kita minta ke Allah, ut'imkum, aku akan memberi makan kalian. Dan semua makhluk Allah pasti Allah kasih makan. Tinggal makhluknya mau apa enggak, gitu Pak. Jangankan manusia, kan saya katakan yang sempurna, akalnya dikasih, nafsunya dikasih, hewan saja yang nggak ada akal dikasih makan sama Allah. Cacing punya tangan, cacing punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya kaki, makan nggak dia? Makan. Masa manusia punya tangan, punya kaki, punya akal nggak makan? Kan nggak masuk akal. Masya Allah. Berarti manusia itu nggak mau usaha, nggak mau menjemput rezeki Allah, nggak mau menjemput makanan dari Allah. Kenapa? Malas. Iya Pak. Akal ada, tangan ada, kaki ada. Masa kalah sama cacing? Ayam aja punya ceker-ceker makan Pak. Korek. Anaknya ada 11 makan semua. Ya. Manusia jangan kalah sama hewan. Apa ya? Oleh karena itu Allah titipkan akal kita, akal budi ini buat berpikir bagaimana cara kita menjemput rezeki dari Allah. Nah, ya ibadi wa hambaku, ya Allah. Kalau udah dipanggil hambaku Pak, udah selamat tuh Pak. Kita kalau dipanggil ya hambaku udah selamat dah. Diakuin gitu Pak, wa hambaku, ya. Kenapa? Kalau sudah masuk hambanya Allah, ya Pak, insya Allah dimasukkan ke surganya Allah. Hambaku, ya. Ya kan kalau udah jadi hamba, yang namanya hamba itu ya budak. Yang namanya budak, disuruh sama tuannya apa aja mau. Ada orang kaya punya budak, punya pembantu, disuruh nyuci mau, ngepel mau, ya, ngelap kaca mau, apa aja suruh tuannya mau, sama budak. Ya. Apalagi budaknya Allah harus mau lagi. Suruh sholat mau, ngaji mau, istighfar mau. Itu kalau ngaku jadi hambanya Allah. Ya. Kalau nggak sholat nggak mau, puasa nggak mau, istighfar nggak mau, wirid, zikir, minta ampun pada Allah nggak mau, jangan ngaku jadi hambanya Allah. Ya. Yang namanya hamba Allah itu mau disuruh apapun oleh Allah. Ya. Makanya nggak mudah, nggak gampang sebentar-bentar ngaku hambanya Allah. Ya Pak, ngasih donasi 10.000 hamba Allah. Ngasih bantuan masjid 10.000 hamba Allah. Lah gampang amat hamba Allah. Yang namanya hamba Allah tadi saya katakan, namanya budak itu apa, disuruh apapun mau. Ngaji oke, sholat ayo, puasa rajin, ibadah apalagi, sodakoh enteng. Kenapa? Karena ngaku hambanya Allah, malu sama Allah kalau ngaku hambanya tapi nggak melaksanakan perintahnya. Ya, Bapak punya budak, Bapak punya pembantu di rumah, Bapak suruh mau tuh dia, tolong cuci mobil, tolong bersihin pel halaman, terus saja semalaman disuruh dia mau. Kira-kira sayang nggak Bapak? Ini budak rajin bener ini, nggak pernah ngembangkang ini, nggak pernah ngelawan, nggak pernah minta apa-apa dia. Tuh sayangnya kita pada pembantu kita, ya Pak. Itu gambaran saja Pak, gambaran supaya kita memahami bahwasanya Allah lebih dari itu.
Kalau kita mau betul-betul jadi hambanya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Nah, ini. Maka beruntung Pak, di dalam hadis ini kita dipanggil hambanya Allah. Ya, beruntung. Ya. Kalau jadi hambanya Allah minimal nafsunya itu udah mutmainah. Ya. Bukannya amarah, bukannya lawamah, tapi sudah mutmainnah. Ya Pak. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Pak. Lah kalau masih marah-marah, ya Pak, dikasih cobaan ngamuk, dumel, edah, Pak, kasih edah, nggak nerima gitu Pak, dengan apa yang Allah berikan, edah. Itu namanya rukun iman yang keenamnya belum ada. Rukun iman yang apa? Qada dan qadar, khairihi wasyarrihi minallah. Itu. Lah kalau kita masih edah, susah amat sih, gimana sih Allah? Allah gimana? Ya. Berarti dia nafsunya belum tenang, Pak. Kalau nafsu udah tenang, lagi susah dia kembalikan ke Allah. Lagi senang dia syukur kepada Allah. Selalu apapun bentuknya dikembalikan ke Allah. Ya Pak. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ya. Apapun yang menimpa pada kamu, yang terjadi kepada kamu dari kebaikan, itu datangnya dari Allah. Bapak bisa ngaji kemari, kebaikan itu Allah gerakan. Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak bisa sedekah, itu Allah berikan, Allah gerakan. Faminallah, semua dari Allah. Tetapi wa ma asobaka min sayiatin, kalau menimpa kepadamu keburukan, Bapak maksiat, kita dosa, famin nafsik, maka dari dirimu sendiri, dari nafsumu sendiri. Ini namanya akhlak, Pak. Akhlak. Kenapa? Yang baik-baik kita sandarkan pada Allah, yang buruk-buruk sandarkan ke nafsu kita. Nah ini. Walaupun pada hakikatnya khairihi wasyarihi minallah, itu tauhid. Baik buruk semua dari Allah, betul. Itu tauhid, tetapi akhlaknya, ya, sopannya kita pada Allah, sandarkan yang baik kepada Allah, yang buruk salah nafsu kita sendiri. Itu namanya sopan. Ya, jadi hamba sopan kepada Allah. Ya. Lah manusia dikasih akhlak, dikasih bekal, akal, pikiran, berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Ada sifat ikhtiariyah, ya Pak. Ada itirori, ada ikhtiari. Yang mana contohnya yang ikhtiari? Ini ada kopi. Kopi boleh kita minum, boleh enggak, memilih. Ya, kalau Bapak sakit nggak boleh minum kopi, jangan. Ikhtiariyah, pilihan, boleh milih, ya Pak. Kalau itirori, terpaksa, dipaksa oleh Allah. Bapak kepleset, mas sengaja? Enggak kan? Bapak gemeter, itu itirori, dipaksa oleh Allah. Nah, jadi ada ikhtiariyah, ada itiroriyah, ya Pak ya. Kalau dipaksa oleh Allah, Bapak dipaksa miskin, dipaksa kaya, dipaksa susah, dipaksa senang, itu udah paksaan Allah udah. Gitu. Tapi kalau usaha, kita pakai akal kita, ikhtiariyah. Mana yang halal, mana yang haram, pakai akal kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan modal kita itu akal pikiran. Itu makanya manusia sangat sempurna. Satu sisi diberikan akal pikiran, sisi lain diberikan hawa nafsu. Nah, ini Pak.
berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, kalau malaikat saja, ya Pak, cuma diberi pikiran saja, tapi nafsu enggak dikasih. Makanya nafsunya setan enggak apa sih, malaikat enggak ada capeknya, ya. Malaikat enggak ada hausnya, enggak ada ngantuknya, enggak ada pegelnya. Kenapa? Karena nafsunya enggak ada, Pak. Diciptakan dari awal sampai nanti kiamat sujud aja, pegel? Kagak, enggak ada nafsunya. Ya. Diciptakan oleh Allah, suruh nyatetin aja tiap hari, nyatetin, capek? Enggak, beda sama Bapak Sulam, capek dia. Tiap hari nyatet nulisin, capek. Kenapa? Pak Sulam punya nafsu, kadang-kadang jenuh. Tapi kalau malaikat tidak ada rasa capek. Kenapa? Karena nggak ada nafsunya. Nah, itu. Lalu binatang kebalikannya, nafsunya dikasih, akalnya tidak dikasih. Nah, makanya kalau manusia lebih dominan terhadap akalnya, maka lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsunya lebih dominan, maka lebih rendah daripada binatang. Ya. Kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Ya. Karena nafsu tadi, Pak. Nafsunya bukannya nafsu mutmainnah, masih amarah, masih marah. Ya, Pak. Anaknya dibunuh. Nggak ada macan bunuh anaknya. Ada gajah gigit anaknya? Nggak ada, Pak. Ada harimau membunuh ibunya? Nggak ada. Tapi manusia, emak dibunuh, kakek dibunuh, anak diperkosa. Ini tuh manusia. Kenapa? Nah, lebih dominan kepada nafsunya sehingga dia lebih rendah daripada hewan. Kal an'am bal hum adol. Maka kita nafsunya bukan dimatiin, tetapi diarahkan. Ya, Pak? Nafsu diarahkan supaya nafsunya menjadi nafsu yang baik, nafsu yang tenang, minimal nafsu mutmainnah. Ya. Kalau keterangan guru kami, nafsu itu kita kalah terus. Kenapa? Karena 7 nafsunya. Ya, Pak. Karena manusia nafsu 7, makanya kita kalah terus. Ngaji berat, sodakoh berat, sholat berat, 7, Pak. Puser, ulu hati, ubun-ubun, atas susu kanan, di bawah susu kanan, atas susu kiri, di bawah susu kiri. Itu letaknya nafsu manusia. Ya, Pak. Maka kita kalah terus. Bagaimana, Pak, supaya kita bisa menang? Nafsu yang bikin Allah, akal yang bikin Allah, maka kita juga mintanya kepada Allah. Gimana cara mintanya? Caranya menggempurnya dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang dulu, guru-guru kita baca kalimat tahlil panjang-panjang. Buat apa sih? Buat gempur sebetulnya, Pak. Menggempur nafsu kita itu 7 tadi. La ilaha illallah. Panjang-panjang itu bukan sekedar panjang-panjang, tapi sedang mengukir lafaz la ilaha illallah dalam rangka menggempur nafsu kita. Maka diajarkan oleh guru-guru zikir, ya, Pak, mengukir lafaz la ilaha illallah dalam diri kita, dalam hati kita, siapa? Supaya menggempur nafsu kita agar bisa diarahkan, gitu. Itu, Pak. Maka perlu kita mempelajari itu agar kiranya nafsu ini bisa kita arahkan, minimal nafsu kita menjadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Ya. Maka kalau ada ustadz, ada kiai ketika baca tahlil, ya, Pak, ya, atau seorang mursyid
itu pasti tujuannya. Ya tadi menggempur tadi kalimat menggempur tempat-tempat hawa nafsu. Nah, semakin sering digempur, semakin lemah dia. Semakin lemah, maka semakin mudahlah kita untuk ibadah pada Allah, semakin gampang ingat Allah, sehingga akhirnya nafsu kita nggak keroncalan, tapi ketenangan yang ada. Makanya orang yang zikir yang ada ketenangan. Karena apa? Karena nafsunya sudah dikalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka di mana saja, kapan saja, ya Pak, basahi lidah, ya Pak, pikiran, hati dengan kalimat thayyibah. Nah, ini Pak. Nah, itu baru ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, semua kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku memberinya pakaian akan man. Fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberi kalian pakaian. Ya Pak. Kita ini tadi lahir kita lapar, nggak dikasih ASI kita lapar, nggak dikasih formula kita lapar. Satu sisi lapar dan juga kita telanjang. Ada bayi yang keluar tiba-tiba pakai baju lepis. Ya, Masya Allah, tuh bocah hebat amat. Keluar pakai celana jin, pakai baju batik. Ada? Nggak ada. Semua kita telanjang, Pak. Telanjang kita ini. Maka mintalah baju kepada Allah, ya Pak. Ditafsiri oleh yang lain di dalam keterangan Arba'in An-Nawawiyah, ya Pak, bahwasanya yang telanjang itu bukan lahiriahnya, bahkan yang telanjang batiniahnya. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Ayo, Pak. Kita ini telanjang, ya. Iman dikasih, supir KTP-nya Islam, pedagang Islam, iman nggak dia? Iman, dikasih itu iman, tapi masih telanjang. Ya, walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Dia mau nggak menutupi auratnya, nutupi ketelanjangannya. Nah kita ini dalam rangka menutupi keimanan kita, yang ngaji ayo, ya Pak. Sholat ya ayo. Kenapa? Imtisalu awamir wajtinabun nawahi, dalam rangka memberi pakaian kepada iman kita. Ya, kan cakep Pak. Kalau nggak telanjang, emang orang telanjang ganteng? Haji Sulam telanjang ganteng? Ya Pak, enggak Pak. Tetap artinya apa? Kita butuh untuk memakaikan keimanan kita dengan pakaian ketakwaan kita. Ya Pak. Ya, takwa ini ya tadi kembali menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, fisiri wal alaniyah, baik keadaan sedang sendiri maupun keadaan beramai-ramai. Kita kalau lagi takwa begini kan bareng-bareng bisa Pak, bisa ngaji bareng, semangat gitu Pak, sholat bareng, semangat ya. Tapi kalau sendirian fisiri, sedang sendirian, berat amat kayak sendirian, ya Pak. Apalagi kalau yang punya pikiran kotor, yang bukan di rumah sendirian ngapain nih ya? Nah ini artinya apa? Jadi takwa itu fisiri wal alaniyah, baik keadaan sendiri maupun keadaan lagi ada banyak orang lain. Nah ini Pak, ketika sudah takwanya jalan,
maka keimanannya sudah mendapatkan pakaian, sudah menutupi auratnya. Nah ini Pak. Nah, maka Allah perintahkan kepada kita, mintalah pakaian kalian kepadaku, maka aku akan memberi pakaian kepada kalian. Nah, kita ini nggak bisa lepas dari Allah, ya. Nggak bisa lepas dari Allah. Satu detik pun tidak bisa lepas dari Allah. Ya ibadi wa hibah hambaku, innakum sesungguhnya kalian tukhti'una, kalian berbuat dosa bil laili wan nahari, di waktu siang, di waktu malam dan siang. Tiap hari Pak ya, siang malam kita berdosa. Dosa yang mana Pak? Saya nggak judol Pak. Judol, ada judol. Hati-hati Pak, keluarga dapat judol, dihalang dapat bantuan. Iya, di Simpangan ada beberapa itu, ya, gara-gara judol bantuan nggak turun. Bahkan BPJS di checklist, gara-gara judol BPJS di checklist, nggak diterima rumah sakit. Nah, kita dosa Pak, judol kagak, saya juga maksiat kagak, ya. Ternyata dosa kita dosa yang nggak terasa Pak. Dosa yang nggak terasa yang mana kata Allah? Dosa bersyukur Pak. Dosa bersyukur. Saya utarakan, saya sampaikan. Syukur yang mana? Lah, nanya syukur yang mana? Nafasmu itu, nafas keluar masuk kita, apa sudah kita syukuri? Nah, masuknya nafas seyogianya Pak ya. Masuk nafas alhamdulillah, keluar nafas alhamdulillah, itu seyogianya begitu, imbang. Kan nafas nikmat, setiap nikmat harus disyukuri. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nafas ya nikmat, syukuri alhamdulillah, keluar alhamdulillah, ya. Kalau masuk doang nggak keluar-keluar, sakit juga kita. Apa? Nggak bisa kentut. Nafas itu belum kita bisa syukuri Pak, belum. Berapa nafas kita dalam sehari semalam? Dan berapa syukur kita mengimbangi nafas kita? Seimbang nggak? Enggak. Ternyata nggak seimbang Pak. Berarti kalau nggak seimbang dosa dong. Nggak ada syukurnya. Itu baru nyimpan nafas Pak ya. Matamu, hidungmu, jantungmu, jantung kita berdetak Pak, nggak henti-hentinya. Siapa yang ngerakin? Ya. Udahkah kita syukuri? Belum juga. Dosa lagi. Kaki kita bisa kemari jalan ngaji, ya Pak, bisa bawa mobil. Ya Allah, belum kita ngucap alhamdulillah, belum. Salah juga. Kenapa? Belum mensyukur nikmatnya. Ini Pak, ini maksud Allah daripada setiap kalian berdosa salah setiap hari dan malam. Ini belum bisa mensyukur nikmatnya. Makanya orang-orang soleh, guru-guru kita nggak lepas dari namanya tasbih. Kenapa? Paham setiap hempasan nafas, setiap langkah yang dilangkahkan, setiap mata yang dikedipkan, semua adalah nikmatnya. Makanya selalu bersyukur, alhamdulillah, astagfirullah itu. Maka yang kayak gitulah orang-orang yang Allah tambahkan nikmatnya. Nikmat kita nggak tambah-tambah. Padahal Allah bilang apa? La azidannakum. Ya. Kenapa nggak tambah-tambah? Karena kita belum full bersyukur kepada Allah, maka tambahannya pun belum full dari Allah. Ya.
Perasaan saya udah bersyukur banget Pak. Syukur yang mana? Paling kamu syukuri uang yang ada. Dapat bisnis 10 juta. Paling 10 juta itu kamu syukurin. Bersyukurnya kamu bisa jalan loh, bisa melihat, itu udah bersyukurin. Ternyata belum. Berarti itu yang membuat rezeki kita nggak tambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukur nikmatku, nikmat yang mana? Nikmat semuanya. Bukan nikmat duit doang. Nikmat tambahnya ilmu, nikmat nafasnya kita. Itu ternyata Masya Allah kita banyak khilaf, banyak dosa sama Allah. Yang kayak gitu ngaku hambanya, mengaku ibadahnya, ibadah saya, sholat saya, puasa saya, sedekah saya. Kata Allah, kamu sholat saya yang bisakan, kamu yang kerja saya yang bisakan. Ya, Pak. Maka kita malu kalau minta sama Allah. Kalau kita faham kita ini adalah sebetulnya nganggur, ya, Pak. Nganggur. Gimana nggak nganggur? Semua dari Allah. Kita sehat sama Allah. Yang gerakin ya Allah. Bumi yang kita pegang, yang kita injek buat sembah, buat sujud, bumi siapa? Bumi Allah. Ya Allah. Maka kita kalau minta sama Allah sebetulnya malu. Ya, Pak. Kenapa? Karena sudah Allah siapkan semua, sudah Allah berikan semua. Kalau kita masih minta aja, malunya kita pada Allah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, karena kita dosa sama Allah, billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba. Dan aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa jami'a, semua. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian pada Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Aku akan mengampuni kalian. Ya Pak ya. Walaupun tadi Pak, dosa kita banyak, lupa syukurnya sama Allah. Kalau kita hitung bisa sampai ke langit itu Pak. Kita tumpuk dosa kita. Kita nggak usah mandang tetangga kita aja dulu. Walaupun banyak yang dosakan sehingga sebuih yang ada di samudra, di lautan, kalau kita minta sama Allah, Allah ampuni. Ini Pak. Ini Maha Rahman Rahim ya Allah, Maha Ghafur ya Allah, Maha Pengampun ya Allah. Asalkan mau mintanya sama Allah. Ya, Pak. Kadang kita mintanya males, ya Pak ya. Mintanya malu. Ya. Padahal dosanya nggak tulungan. Tapi kita minta istighfarnya itu Pak, minta ampunnya itu kita pada Allah. Kadang-kadang kita minta malu, berat. Ya. Padahal cuma 2 pilihan. Kesalahan dosa mau dibersihkan di akhirat apa di dunia. Nah, dosa kita, kesalahan kita mau dibersihkan di dunia apa di akhirat. Kalau di dunia pakai istighfar, kalau di akhirat pakai api. Ya Allah, kata Pak Sulam, enakan di dunia pakai istighfar aja lah. Iya. Syarat istighfar 3 Pak. Dosa kita kepada Allah 3 syarat minta ampunnya, syarat taubatnya. Kalau ke makhluknya 4. Kalau kepada Allah 3 cukup. Apa? 1, berhenti dari dosa itu. Ya Pak, berhenti. Yang biasa kita sering berdusta, berbohong, berhenti bohongnya. Yang kedua, an-nadamah, nyesel. Ya Allah, nyesel saya gak bohong lagi dah. Saya gak
lupa lagi dah aman nikmat-nikmatmu ya Allah, nyesel gitu. Yang ketiga, tidak mengulangi kembali, berhenti, nyesal, tidak mengulangi kembali. Itu kalau tobat kepada Allah, ya Pak. Kalau tobat pada Allah. Tapi kalau tobat pada manusia, artinya kita punya salah pada manusia, maka harus 4 ditambah 1 lagi. 1 berhenti, 2 menyesal, 3 tidak mengulangi, yang keempat mengembalikan. Kalau salahnya karena punya hutang, kembaliin hutangnya. Karena salahnya kita difitnah, balikin nama baiknya, dikembalikan, gitu Pak. Kalau nyakitin, minta maaf. Kenapa? Karena hakul adam lebih berat daripada hakullah, ya Pak. Nah, makanya tobat untuk kepada manusia itu 4, kata Syekh Imam Nawawi, 4. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian lan tablughu, tidak akan sampai durri, membahayakan aku, fatadurruni, maka kalian membahayakan kepadaku, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai kalian memberi manfaat kepadaku, fatanfa'uni, maka mintalah manfaat kalian kepadaku. Semua kemanfaatan, kemudaratan, ya Pak ya, tidak lain tidak bukan hanya Allah yang memberikan, ya Pak. Oleh karena itu kita minta manfaat kepada Allah, manfaat apapun bentuknya yang sekiranya bisa kita menambah ghirah kita, semakin bisa mendekat kepada Allah, maka minta manfaatnya. Apapun kita minta manfaatnya. Kita sedekah minta manfaat dan barokah, ya Pak. Ilmu yang manfaat dan barokah. Apa-apa minta manfaat dan barokah. Karena apa? Dengan kemanfaatan dapat kita mengamalkan dan mendapatkan kita sebagai amaliyah kita yang diterima oleh Allah. Maka butuh manfaat, ya Pak. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya permulaan kalian, wa akhirakum, dan orang akhir kalian, wa insanakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, seandainya awal manusia sampai akhir manusia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, dari jin yang pertama yang diciptakan oleh Allah sampai jin yang terakhir, kanu, adanya mereka manusia, jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin, atas paling takwanya hati satu orang rajul, minkum, dari kalian, mazada dzalika fil mulki, tidaklah menambah demikian itu ketakwaan, mulki, kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Pak, walaupun dari zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir nanti manusia, dari jin awal yang pertama sampai jin yang terakhir lahir, semuanya itu takwa pada Allah, semuanya taat kepada Allah. Kata Allah, mazada zalika fi mulki syai'an, tidak menambahkan kemuliaan kerajaanku sedikit pun. Jadi Allah ini udah mulia, Allah udah maha kaya, Allah udah maha kuasa. Sekalipun kita taat pada Allah, tetap tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah.
Jadi taatnya kita, ibadahnya kita di hadapan Allah, kata Allah nggak ada apa-apanya, ya Pak. Karena nggak ada apa-apanya ya kita bagaimana Pak? Ya udah kita minta Allah sajalah, terserah Allah sajalah. Lah kalau ibadah kita nggak ada apa-apanya buat apa? Terserah Allah udah. Mau dimasukin kemana kek, mau diapain kayak sama Allah, terserah Allah dah. Tetapi kita, karena kita ngaku sebagai hambanya, maka kita mau menjalankan perintahnya, gitu Pak. Walaupun ibadah kita bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tadi karena diperintahkan oleh Allah, itu. Jadi kita melaksanakan ngaji, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita umroh, itu niatnya melaksanakan perintah Allah. Udah hanya melaksanakan perintahnya. Adapun balasannya terserah, ya Mak, terserah. Yang wajib ikhtiarnya, hasil nggak wajib, ya. Yang wajib ikhtiar, hasilnya terserah Allah. Ya. Sholat yang wajib, ngaji yang wajib, puasa yang wajib, tapi balasannya terserah Allah. Gitu, Pak. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya Allah, saya nyerah dah. Iya, nyerah, terserah kamu ya Allah. Sebisa saya seperti ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya habis sholat kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, sholat saya kayak gini, sholat saya masih lupa, sholatnya belum ingat, ya Pak. Sholatnya belum akimis sholat dari zikri belum, ya. Sholatnya masih apa-apa baik diingat. Makanya habis sholat kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, sholat saya masih kayak gini. Astagfirullahaladzim ya Allah, dosa saya banyak, ya. Sampai lupanya ya Allah. Dah. Semuanya taat pada Allah sedunia tidak menambahkan kemuliaan kerajaan Allah. Ya ibadi wa hambaku law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awal dan akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, jin kalian, manusia kalian, kanu ada mereka ala afjaril qalbi rajulin, atas durhakanya hati seorang rajul, minkum dari kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak mengurangi demikian itu durhaka, maksiat, ya Pak, kefasikan, min mulki syai'an, tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun, ya Pak. Ya Allah Pak, kita semua maksiat sedunia, Allah tetap mulia, tidak ngurangin kemuliaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah, Allah tetap mulia. Ini Pak, maka apapun yang kita kerjakan di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Maka karena tidak ada apa-apanya, maka jangan banggalah dengan apa yang telah kita kerjakan, ya Pak. Bangga dengan ibadahnya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan apapun bentuknya, yang semua ibadah dia banggakan, padahal di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ya Allah, ya. Oleh karena itu kita hanya minta pada Allah semoga bisa ditakdirkan dalam keadaan ibadah, ditakdirkan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Udah itu aja. Kalau kita ditakdirkan dalam hidup kita sampai akhir hayat kita senantiasa menjalankan perintah Allah, berarti kita sudah menjadi hambanya Allah. Kalau sudah jadi hambanya Allah, Allah yang nempatin, terserah Allah, ya Pak.
Karena semua yang punya Allah. Surga yang begitu luasnya yang punya Allah. Neraka yang begitu panasnya yang punya Allah. Ya, ilok bahasa bapak hambanya, kekasihnya ditempatkan yang nggak enak. Ya, nggak mungkin Pak. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Ini hamba saya, ini dia sangat cinta pada saya, maka saya tempatkan di sebaik-baik tempat. Maka kita minta ibadah bukan karena apa-apa, ibadah bukan karena siapa-siapa, tapi ibadah karena melaksanakan perintah Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mukhlisina lahuddin, ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah selalu ingin bertambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala.